Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita sedikit melanjutkan program latihan tahsin di Unisa yang insya Allah mengangkat tema pada siang hari ini, yaitu uniknya cara membaca huruf ra. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa huruf yang memiliki cara baca dan juga sifatnya ya, yang banyak diantaranya adalah huruf ra itu sendiri, huruf ra. Yang pertama, ra ini kenapa dibilang memiliki cara baca yang unik? Karena hanya huruf ra satu-satunya huruf yang dibaca tebal dan tipis. Selain huruf ra kita tidak temukan. Dari huruf alif sampai dengan huruf ya, pada huruf hijaiyah kita tidak temukan membaca tebal dan tipis, kecuali pada kalimat atau lafaz lam jalalah. Allah dibaca tebal ketika diawali dengan fathah. Wallahi, tallahi, kitaballahi. Sedangkan dibaca tipis ketika diawali kasrah. Billahi, millahi, bismillahi. Kemudian juga dibaca tebal ketika dhammah ya. Jadi ketika dhammah kitabullah dan seterusnya. Maka kembali lagi kepada huruf ra. Ra itu memiliki keistimewaan, yaitu dibaca tebal dan dibaca tipis. Kapan ra dibaca tipis terlebih dahulu? Karena lebih sedikit ya, yaitu dalam 4 kondisi, 4 situasi ra itu dibaca tipis. Ketika ra berharokat kasrah ya, ri ya, ketika dia dibaca kasrah maka dibacanya ri, bukan ri, bukan, tapi ri, langsung dibaca tipis, ri. Kemudian ra dibaca tipis kondisi kedua, yaitu ketika dia sukun dan diawali oleh kasrah. Fir'auna, fir, tidak dibaca fir, tapi fir dibaca tipis. Nah, kemudian ra dibaca tipis juga ketika diawali atau didahului oleh ya sukun. Khair, bukan khair, bukan. Jadi 3 kondisi pertama. Kemudian yang keempat, kondisi yang terakhir dibaca tipis ketika dia tasydid, kemudian harokatnya kasrah. Min syarri, jadi bukan min syarri, bukan. Syar. Nah, apa bedanya tipis dengan tebal? Dibaca tebal itu yaitu dengan mengangkat suara ke langit-langit. Mengangkat suara ke langit-langit sehingga keluar suara terdengar o, tetapi tidak keluar dari bibir melainkan dari rongga mulut karena naiknya suara ke langit-langit mulut. Kan ro. Sedangkan tipis yaitu tidak naik seperti kita mengucapkan huruf-huruf yang lain. A, ba, ta, sa, tidak naik huruf-huruf tipis ya. Tadi ri, bukan ri. Nah, ini keliru dalam membaca. Jamaah yang dirahmati Allah, harus kita perbaiki cara baca. Berbeda dengan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, cara baca adalah ketentuan dasar kita dinilai sudah bisa membaca Al-Quran atau belum, sudah lulus atau belum. Maka diantaranya yaitu membaca ra yang tebal dan tipis. 4 cara baca ra dibaca tipis, 8 cara baca ra dibaca tebal. Selain 4 itu maka semuanya dibaca tebal. Ra yang fathah, ro, bukan ra, ro, dan selainnya 8-8-nya. Namun ada satu kondisi, ra itu dibaca tebal boleh, dibaca tipis juga boleh. Ada 2 kalimat dalam Al-Quran
itu qirtasun, mirsad. Nah, dua kalimat itu. Kenapa? Karena setelah huruf ra dia terpengaruh oleh huruf isti'la. Apa huruf isti'la? Yaitu huruf tebal. Qir, ra-nya dibaca tipis. Qir. Tapi sad itu mengangkat suara ke langit-langit sehingga tabrakan huruf ra yang sukun tadi dengan huruf tebal selanjutnya. Makanya ulama para ahlul Quran katakan boleh dibaca dengan dua. Qirtasun boleh. Qirta boleh, ra-nya dibaca qir. Nah, mir juga boleh. Mir. Jadi bukan mir, bukan hanya satu cara baca, tapi boleh dua-duanya. Boleh dibaca qir, qirta, mir, mir. Nah, itu kondisi yang spesial karena dia bertemu dengan huruf tebal selanjutnya. Jadi kita coba praktekkan pada satu surah yang dua ayat awalnya dimulai akhiri dengan huruf ra. Surah At-Takatsur. Silakan jamaah mengikuti, saya mencontohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.